Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muya Mambolkai, NPM 203100023. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demam. Apa itu demam? Demam adalah proses alami tubuh untuk melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh ketika tubuh meningkat melebihi suhu tubuh normal, yaitu 37,5 derajat Celcius. Demam adalah proses alami tubuh untuk melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Demam terjadi pada suhu lebih dari 37,2 derajat Celcius. Biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Selanjutnya itu ada etiologi demam. Demam sering disebabkan karena infeksi. Penyebab demam selain infeksi juga dapat disebabkan oleh keadaan toksemia, keganasan, atau reaksi terhadap pemakaian obat. Juga pada gangguan pusat regulasi suhu sentral, misalnya pendarahan otak dan koma. Pada dasarnya, untuk mencapai ketepatan diagnosis penyebab demam diperlukan antara lain ketelitian pengambilan riwayat penyakit pasien, pelaksanaan pemeriksaan fisik, observasi perjalanan penyakit, dan evaluasi pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya ini ada patofisiologi demam. Patofisiologi demam tipoid sendiri disebabkan karena kuman masuk ke dalam mulut melalui makanan atau minuman yang tercemar oleh salmonella. Sebagian kuman dapat dimusnahkan oleh asam HCl lambung dan sebagian lagi masuk ke usus halus. Jika respon imunitas humoral mukosa atau IgA usus kurang baik, maka basil salmonella akan menembus sel epitel atau sel M dan selanjutnya menuju lamina propria dan berkembang biak di jaringan limfoid, plek, nyeri di ileum distal dan kelenjar getah bening. Di sini ada klasifikasi demam. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu demam septik, yang kedua demam remiten, yang ketiga demam intermiten, yang keempat demam siklik. Yang pertama, apa itu demam septik? Demam septik itu suhu badan berangsur naik ke tingkat yang tinggi sekali pada malam hari dan turun kembali ke tingkat di atas normal pada pagi hari. Demam ini disertai dengan keluhan menggigil dan berkeringat. Bila demam yang tinggi tersebut turun ke tingkat yang normal dinamakan juga demam hektik. Kemudian yang kedua itu demam remiten. Demam remiten itu ketika suhu badan dapat turun setiap hari tetapi tidak pernah mencapai suhu badan normal. Penyebab suhu yang mungkin tercatat dapat mencapai 2 derajat dan tidak sebesar perbedaan suhu yang dicatat demam septik. Selanjutnya itu demam intermiten. Demam intermiten itu ketika suhu badan turun ke tingkat yang normal selama beberapa jam dalam satu hari. Bila demam intermiten ini terjadi dalam 2 hari sekali disebut tersiana. Dan bila terjadi 2 hari terbebas demam di antara 2 serangan demam disebut kuartana. Dan yang keempat itu demam siklik. Demam siklik terjadi ketika kenaikan suhu badan selama beberapa hari yang diikuti oleh beberapa periode bebas demam untuk beberapa hari yang kemudian diikuti oleh kenaikan suhu seperti semula. Suatu tipe demam kadang-kadang dikaitkan dengan suatu penyakit tertentu, misalnya tipe demam intermiten untuk malaria. Selanjutnya itu ada penyebab demam. Apa itu penyebab demam? Penyebab demam karena bakteri Salmonella typhi.
Bakteri Salmonella typhi adalah berupa basil gram negatif, bergerak dengan rambut getar, tidak berspora, mempunyai 3 macam antigen, yaitu antigen O, antigen H, dan antigen 6. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai demam. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.